izinkan baik haleluya. Kita mau menyiapkan hati, kita mau menyiapkan pikiran, kita mau menyiapkan diri kita untuk kita lebih lagi Tuhan. Ya Tuhan, kami mau datang kepadamu ya Bapa.
sembah. Engkau satu-satunya Tuhan yang kami puji dan kami muliakan. Ya Tuhan, biarlah kami hari lepas hari, kami tambah hari, kami boleh selalu merendahkan diri. Kami selalu merendahkan diri. Kadang kau tak nyata, tapi kami selalu mendengar suara selalu.
yang seperti emas yang dipasang. Memang penuh perjuangan, tapi layak dan satu-satunya tujuan hidup kita. Amin, haleluya. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Kita beri senyum kanan kiri kita katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Kita selalu lagi berjalan, tapi Tuhan selalu menyertai kita.
surga. Kau telah mengorbankan segalanya bagi kami. Saatnya kami membalas pengorbananmu dengan hidup hanya untuk kepentinganmu, Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami, cacat dan celah kami. Kalau kami belum bisa memenuhi janji kami di hadapan-Mu, Bapa, tapi kami tetap berjanji, kami tetap membuat komitmen. Kalau kami gagal, kami mau bangun kembali, kami mau bangkit, kami mau melatih diri kami supaya kami berkenan di hadapan Bapa. Bapa di dalam surga, jika siang ini Tuhan kami masih Engkau berikan kesempatan ada di tempat ini, Tuhan, kami rindu mendengar suara-Mu, nasihat dan firman-Mu, Tuhan. Nasihatilah kami dengan kebenaran firman-Mu, Bapa. Terima kasih, kami bersyukur. Dalam nama Yesus Kristus kami satu firman. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada banyak orang menjadikan banyak hal menjadi kebutuhan dalam hidup. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa kita tidak bisa hidup tanpa kebutuhan, saudara. Sebab memang hakikat manusia demikian diciptakan, dijadikan, bahwa ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder dan tersier, saudara. Tergantung saudara menerjemahkannya, dan tentu semua dipengaruhi oleh filosofi hidup, pandangan hidup, falsafah hidup yang Bapak Ibu telah pahami, yang Bapak Ibu serap dari lingkungan hidup kita, dari dunia sekitar kita. Nah, tetapi tahukah saudara bahwa suatu saat nanti semua orang hanya membutuhkan satu saja, saudara. Suatu saat pada satu titik seseorang hanya membutuhkan satu saja. Dia akan berkata, aku nggak butuh makan, aku nggak butuh hiburan, aku nggak butuh jalan-jalan, nggak butuh pakaian yang membalut tubuh. Bahkan kebutuhan yang paling dasar dalam hidup seseorang pun dia akan berkata, aku nggak butuh itu. Sebab di titik yang saya katakan ini, saudara, seseorang hanya membutuhkan Tuhan saja. Pada satu titik, saudara, ketika seseorang semakin menua, daya kecapnya makin menurun, makan apa saja mulai terasa tidak enak. Di ujung itu dia makin merasa kesepian, bahwa ternyata memang yang dibutuhkan itu hanya Tuhan. Ketika orang membangun rumah tangga, lalu kemudian punya anak, ya mulai sibuk dengan anak-anak, saudara. Asik bermain dengan anak-anak, bercengkrama dengan anak-anak. Apalagi kalau masih balita, saudara. Wah, itu happy-happynya, senang-senangnya orang tua ngurus anak, berinteraksi dengan anak, saudara. Tapi seiring perjalanan waktu, anak makin dewasa, hubungan antara orang tua dengan anak itu makin hari makin sepi, saudara. Makin sepi dalam artian makin ada jarak. Sebab kemudian anak-anak punya kesibukannya. Apalagi kalau dia sudah berumah tangga, saudara. Wah, dia makin enggak, ya kalau saya katakan nggak peduli, mungkin tidak ya. Tapi kan tidak sedikit kemudian anak-anak tidak lagi peduli dengan orang tua. Sampai pada titik akhirnya hanya tinggal suami dan istri. Sesudah salah satu dipanggil Tuhan, saudara, makin nambah sepi, saudara. Ya. Makanya tidak sedikit orang tua itu di ujung perjalanan hidupnya di masa tuanya itu stres,
saudara. Sebab nggak ada teman bicara pun nggak ada, saudara. Apalagi kalau itu orang tua ikut anaknya di perantauan, saudara. Di situ orang tuanya itu juga nggak kenal siapa-siapa, hanya tinggal sendirian di rumah. Anak pagi-pagi sudah berangkat kerja. Udah, itu sepi, saudara, sangat sepi. Hidup itu menjadi sangat sepi, saudara. Atau ada orang yang tidak sampai di ujung perjalanan hidup yang usia senja, saudara. Tapi kalau tiba sakit, ya usia 40-50, sakit, saudara, diranjang rumah sakit, sepi, tidak ada yang menemani. Hanya sesekali nanti suster datang melihat, saudara. Sepi, sangat sepi. Apalagi kalau udah tengah malam, yang kedengaran itu cuman apa itu? Suara alat-alat medis itu aja. Gitu. Sepi, saudara. Sepi. Nah, oleh karena itu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, di saat-saat seperti itu, seseorang itu sebenarnya hanya membutuhkan satu hal saja dalam hidupnya. Kenapa hanya Tuhan? Karena memang saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak ada yang abadi dalam hidup ini. Tidak ada yang akan terus-menerus bersama dengan kita kecuali Tuhan. Maka saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika seseorang ada di ujung perjalanan hidupnya, dan ketika di saat itu dia hanya membutuhkan Tuhan saja, nah ini yang jadi masalah, saudara. Sebab Tuhan itu memang maha murah, tetapi tidak. Ini harus saudara catat. Kita harus mencatat ini, saudara. Tuhan itu maha murah, tetapi tidak murahkan. Kalau seseorang ketika dia membutuhkan Tuhan, memanggil Tuhan, tapi hidupnya sebelumnya tidak pernah dilatih, dibiasakan untuk hidup bergaul dengan Tuhan, dia panggil Tuhan, Tuhan tidak akan dengar. Bukan Tuhan tidak dengar sih, tetapi karena seseorang tidak pernah membiasakan hidup bergaul dengan Tuhan, tentu Tuhan tidak akan bergaul dengan sembarang orang. Tuhan tidak akan menemani sembarang orang. Dia hanya akan bergaul pada siapa orang itu bergaul, saudara. Dia akan menemani seseorang ketika orang itu juga menemani Tuhan. Nah, di sini saudara perlu saudara perhatikan bahwa kalau kita tidak hidup untuk kepentingan Tuhan, kita tidak hidup untuk kerajaan Allah, ketika kita suatu saat nanti ada di ujung hidup perjalanan hidup kita, di pembaringan terakhir kita, saudara, kita akan sangat menyesali kenapa aku tidak belajar hidup bergaul, bersahabat dengan Tuhan. Sebab memang di saat-saat itu memang hanya Tuhan yang bisa mengisi hidup kita, saudara. Punya harta banyak, kalau udah diranjang rumah sakit, hartanya bisa menghibur. Masuk ke rumah sakit yang paling mewah, yang di situ ruangannya paling bagus, TV-nya paling bagus, mau acara apa aja bisa dibuka di situ, saudara. Dia masih bisa menikmati tontonan itu. Nah, dia boleh beli makanan yang paling mahal sekalipun, disuguhi ke hadapannya, bisa dinikmati, saudara, dalam keadaan sakit. Ada orang yang sakit bisa makan enak, saudara. Aduh, saudara. Maka betapa bersyukurnya, saudara, ketika kita masih sehat, kita bisa menikmati rasa asinnya, rasa garam, manisnya gula dan segala macam, saudara. Aduh, betapa bersyukurnya. Sebab satu titik, saudara, kita akan ada di satu situasi di
mana kita tidak bisa menikmati enaknya makan, indahnya pemandangan, saudara. Udah nggak bisa, saudara. Dan semua kita ini sedang menuju ke perjalanan hidup seperti itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika di ujung maut dan kita hanya membutuhkan Tuhan, kita tidak bisa sekonyong-konyong, saudara. Tidak bisa seketika seakan-akan kita itu akrab dekat dengan Tuhan. Dan tentu kalau pun kita memanggil Tuhan, rasanya Tuhan pun tidak mungkin bersandiwara seakan-akan dia akrab dengan kita. Tidak. Itu tidak. Nah, oleh karena itu dari sejak hari ini, saudara, firman Tuhan katakan, pada waktu engkau mendengar firman ini, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu, artinya yuk mari kita bertobat. Kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita cari Tuhan serius. Kita cari Tuhan serius. Supaya ketika kita sampai di keadaan itu, kita benar-benar dikenal oleh Tuhan. Kita benar-benar dikenal oleh Tuhan. Nah, masalahnya, saudara, kita tidak mungkin bisa bergaul, bersahabat dengan Tuhan kalau kita tidak melatih diri ke arah sana. Sebab kita punya persoalan yang sangat prinsip, yaitu bahwa kita lahir, kita sudah membawa kodrat dosa, ya. Coba kita lihat 1 Petrus pasal 1 ayat 18, saudara. 1 Petrus 1 ayat 18. Nah, dari kecil kita sudah mewarisi kodrat itu, saudara, menyatu dengan diri kita. Ketika kita dibesarkan tanpa kita sadari, daging kita merekam. Nah, ini persoalannya, saudara. Daging kita merekam banyak hal dari dunia ini. Sudah ketemu Bapak Ibu? Satu Petrus 1 ayat 17, ayat 18, sudah. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari karena hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak ternoda, tak bercacat, seperti lagu pujian yang kita lakukan tadi. Nah, tanpa kita sadari, Bapak Ibu, kita mewarisi sebuah kodrat dari nenek moyang kita, dari orang tua kita. Kita memiliki genetika dari orang tua kita. Nah, genetika itu punya kecenderungan, kecenderungan. Itu kalau orang tuanya pemarah, Bapak Ibu, itu anak itu otomatis nanti pemarah. Ya, kalau umpamanya dia nggak marah dalam keadaan atau dalam waktu tertentu, itu karena belum ada rangsang. Tapi kalau udah ada rangsang, pasti muncul dengan sendirinya pemarah. Kalau orang tuanya suka yang manis-manis, anak otomatis akan mengikuti, mencontoh, meneladani keadaan orang tua itu, saudara. Itulah sebabnya firman Tuhan itu sangat kita butuhkan supaya mengubah hidup kita, ya. Di Roma pasal 1 ayat 16 firman Tuhan katakan bahwa Injil itu kekuatan Allah. Kekuatan Allah maksudnya Injil itu merubah mindset seseorang, cara pandang, filosofinya diubah oleh kebenaran-kebenaran itu.
mewarisi dari nenek moyang. Itu melekat, menyatu dengan diri kita. Yang oleh karena itu, ketika kita belajar kebenaran, nanti kita akan menyadari keadaan diri kita. Saya terus, saudara, memperhatikan keadaan orang tua saya, ya. Sebab saya ada hari ini karena orang tua, maka saya perlu memperhatikan cara hidup mereka. Hal-hal yang baik yang perlu saya warisi, saya teruskan. Tetapi hal-hal yang tidak berkenan, yang tidak berpadanan dengan kebenaran, maka saya harus memperhatikan dan saya lihat diri saya supaya saya bisa mematahkan itu, memutuskan itu, menghentikan itu dalam hidup saya, supaya hidup saya berkenan kepada Nah, tapi seberapa banyak orang bisa mengenali itu? Nah, kita bersyukur, saudara, di gereja ini kita dari syair-syair lalu kita bisa menghayati keadaan hidup kita, saudara. Kita bisa menangkap pesan-pesan Tuhan, saudara. Sadari aku bersalah. Nah, tadi saya sampaikan kepada saudara, ketika kita dilahirkan, dibesarkan, tanpa kita sadari, daging kita merekam banyak hal dari dunia ini, menyatu dengan jiwa kita. Seperti anak-anak, saudara, dia lihat teman pegang gadget, main game, wah seru kayaknya, asik begitu, ya. Lalu dagingnya merekam tontonan hiburan, dagingnya merekam, saudara. Dia lihat teman atau dia lihat iklan, wah makan KFC, makan fried chicken itu enak, gitu ya. Gitu. Daging merekam, saudara. Besar sedikit, berubah lagi ininya, terus bertumbuh, saudara, terus berkembang. Yang dipahami, ya, diserap, direkam oleh daging, sampai pada titik seseorang tidak menyadari bahwa dagingnya itu
membawa seseorang kepada kebinasaan, saudara. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan di 2 Petrus pasal 1 ayat 4. Firman Tuhan berbunyi demikian, saudara. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dunia ini akan lenyap dengan segala hawa nafsunya, termasuk saudara dan saya. Sebab kita ini produk dari dunia ini. Kita belum menjadi produknya Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Ini menyangkut kodrat ilahi, saudara, ya. Firman Tuhan tadi seterusnya, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Hari ini keadaan kita belum berkodrat ilahi. Sebab nyatanya kita masih banyak melakukan kesalahan, melakukan banyak kebodohan, saudara. Nah, daging kita ini penuh dengan hawa nafsu. Dan hawa nafsu kita itu menuju kepada kebinasaan. Tapi seberapa besar saudara menyadari hal ini, saudara? Kemarin sore saya bicara dengan karyawan toko, saudara. Saya bilang, Mas, situ semurat udah berapa? Dulu kau Pak, waktu itu udah lama, sakit di rumah sakit. Nah, ingat persis ya Pak. Saya bilang begini, Mas, ngerti nggak sih kalau orang udah asam uratnya tinggi, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Ini udah tahu dia punya asam uratnya tinggi. Begitu melihat kaca, mantap. Dia dihantam kaca, ya besoknya, oh, aku langsung rumah sakit lah semua. Coba, nah orang seperti ini kan nggak mengenal dirinya. Kalau dia mengenal dirinya, mestinya dia tahu bahwa hal yang seperti itu tidak boleh dilakukan lagi. Mestinya ketemu makanan-makanan yang sudah nggak boleh, harusnya sudah haram buat dia. Ini enggak. Maka kalau kemudian sakit, ya memang firman Tuhan bilang yang kamu tabur harus kamu tuai. Kita nggak bisa menghindar, saudara, dari tatanan Allah itu. Itu tatanan ilahi yang orang, tidak seorang pun maksud saya, dapat menghindari itu. Tanpa kecuali, saudara, siapapun tidak bisa menghindari tatanan ilahi itu. Jadi kalau opung sekarang sering sakit-sakitan opungnya, ya nggak bisa dipungkiri opung. Kan dari muda udah membuat taburan opungnya, sudah membuat taburan. Ya umur 68 opungnya, umur 68 ya harus menuai dari apa yang ditabur dulu. Sebab itu tatanan Allah. Nggak bisa hanya karena kita percaya Tuhan Yesus lalu kita minta Tuhan tolong kita untuk menyelesaikan itu. Tidak. Tuhan akan bilang, kamu harus bertanggung jawab dari apa yang kamu lakukan. Maka Paulus mengatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Bagaimana kamu hidup maksudnya kebiasaan kita. Kita perhatikan dengan teliti. Tadi lihat cuplikan banyak daerah, saudara, yang saya upload juga di grup GSKI, ya, YouTube GSKI. Daerah bilang rubah rutinitas. Aduh, ngomong ini saudara, aduh saya benar-benar minta ampun sama Tuhan bertobat, saudara. Kita itu nggak
hawa nafsu daging, saudara. Tapi kita ulangi terus menerus, kita ulangi lagi, kita ulangi lagi. Yang udah sadar aja, saudara, yang udah tahu di mana cacat celahnya, di mana kekurangannya, di mana hal-hal yang dia sadari bahwa itu nafsu yang membinasakan. Lalu mau bertobat, itu aja gak gampang, saudara. Nah, gampang mau keluar, mau lepas dari situ. Maka kalau Paulus mengatakan celaka aku, dengan tubuh maut ini, karena memang Paulus sadar betul betapa tidak mudahnya keluar dari keadaan itu. Daging itu mencengkram dengan kuat. Maka ketika kita menyadari keadaan kita, ya cacat dan celah kita, di mana hawa nafsu daging itu ada, lalu kita mau mematikannya, nanti di titik-titik tertentu dia muncul, dia mau dipuaskan, dia mau dilayani. Nah di situ kita harus belajar peka. Waktu dia mau bangkit, dia nongol, kita harus belajar mematikan. Nah ngomong begini, saudara, rasanya saya baru pintar ngomong doang ya, karena dengerin khotbahnya Pak Eras gitu ya. Maka bentarnya, saudara, aduh ya ampun dah, minta ampun sama Tuhan ya. Nyatanya nggak mudah, saudara. Nah makanya kalau hidup seseorang itu tidak pernah belajar mau menyenangkan Tuhan, belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi dan kekuatan, di ujung maut panggil nama Tuhan, ya Tuhan tidak mau datang. Tidak bisa, saudara. Hanya bagi mereka yang mulai dari sejak saat ini belajar terus, saudara. Yang di ujung maut akan ditemani oleh Tuhan. Dan tentu pasti malaikatnya pasti datang menemani saudara, memberikan penghiburan saudara. Nah daging kita ini sudah merekam banyak nafsu, saudara, keinginan-keinginan. Ya, kayak bahasanya filosofinya Sunade ya, Sunade ya, ininya Doreng gitu ya. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ini itu banyak sekali. Kita merekam banyak keinginan dalam daging kita, menyatu. Dan tahukah saudara bahwa keinginan daging itu melekat kuat, saudara, menyatu dengan kita, melekat kuat. Maka pertama-tama kalau kita nggak menyadari, mengenal diri siapa diri kita, lalu kemudian buat komitmen untuk mematikannya, melatih diri, wah itu nggak bisa lepas, saudara. Ya, sampai mati nggak bisa lepas, saudara. Ya, nggak bisa lepas. Nah, saudara kan kalau nggak terbiasa nih mendengar firman Tuhan, mendengar khotbah, duduk dia berdoa, waduh, itu nggak mudah, itu saja nggak mudah dilatih, saudara. Belum lagi nanti keadaan-keadaan sekeliling kita, pengalaman-pengalaman hidup yang kita alami, saudara. Nggak akan bisa, saudara. Serius. Benar yang saya katakan ini benar. Aduh, kalau saya ngajak anak-anak doa pagi dia 10 menit, 15 menit udah mulai oleng gitu. Kalau nggak disenggol, tepar dia. Ya, tidur di hadirat Tuhan. Kenapa? Karena memang ya wajar anak-anak belum terbiasa, saudara. Tapi kalau sampai udah tua kita, saudara, 15 menit, 20 menit udah tepar lagi, waduh, bahaya, saudara. Nah begitu di ujung mau manggil Tuhan, nggak bisa.
Nggak bisa, saudara. Nah, oleh karena itu saudara, ya, di 2 Petrus pasal 3 ayat 3 firman Tuhan katakan, pada akhir zaman akan muncul pengejek-pengejek. Ya, coba kita perhatikan saudara. Di 2 Petrus pasal 3 saudara. Ya, ayat 3. Firman Tuhan katakan begini saudara. Yang terutama harus kamu ketahui adalah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Nanti nggak saudara, kalau orang hidup menuruti hawa nafsu itu ngejek Tuhan. Tuh buktinya, saya hidup suka-suka sendiri, saya mau melakukan apa yang mau saya lakukan, ya, makan apa yang mau saya makan, buat apa yang mau saya buat, pikirkan apa yang mau saya pikirkan. Nggak ada apa-apa tuh, aman-aman aja. Ya memang nggak ngomong seperti itu secara langsung, tetapi ketika orang tidak menyadari bahwa dirinya memiliki begitu banyak hawa nafsu dalam dirinya dan tidak berusaha menanggulangi itu, maka tanpa disadari dia sedang mengejek Tuhan. Sebab firman Tuhan sudah mengatakan bahwa matikanlah segala keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Sebab semua itu akan menuju kepada kebinasaan. Suatu saat akan lenyap saudara. Nah, oleh karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita kenali keadaan diri kita. Nah, Bapak Ibu tidak bisa mengenali keadaan diri Bapak Ibu kalau tidak belajar bergaul dengan Tuhan. Nanti dari situ, dari belajar bergaul itu saudara, nanti baru bisa menyadari keadaan itu. Yang pertama-tama kita harus belajar firman, giat, tekun, serius belajar firman saudara. Yang serius belajar firman saja belum tentu dengan mudah mengenali keadaannya. Mazmur itu tidak akan bisa berkata, yang ku ingini engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku dapat kerajaanmu. Yang ku ingini, engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku dapat kerajaanmu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara ternilai harga hidupku. Keindahanmu memudahkan dunia, di matamu engkau terindah. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara ternilai harga hidupku. Keindahanmu memudahkan dunia, di matamu engkau terindah. Seseorang nggak bisa berkata yang ku ingini hanya Tuhan kalau dia takut atau biasakan diri menjadikan Tuhan itu satu-satunya kesukaan dan kebutuhan saudara. Dan kalau orang tidak membiasakan diri, melatih diri, menjadikan Tuhan kesukaan, nggak bisa saudara, nggak bisa. Saudara akan berat, baca Alkitab itu akan berat,
mendengarkan firman Tuhan itu akan berat kalau kita nggak membiasakan diri. Orang kalau nggak pernah membiasakan diri datang ke gereja, tekun datang ke gereja, mau ke gereja itu berat, saudara. Walaupun nggak ada kegiatan, nggak kemana-mana gitu hari Minggu, mau ke gereja itu pasti berat. Tapi kalau orang sudah menjadikan ke gereja itu rutinitas, kebiasaan hidup, habit, waduh, itu kalau nggak ke gereja 1 minggu, ya pasti ada perasaan yang hilang, ada perasaan berdosa, ada perasaan tidak nyaman dalam hidupnya, saudara. Nah begitu juga halnya berdoa. Saya katakan tadi itu anak-anak, ya kalimat doanya cuma begitu aja. Kalau mau tidur, ya dia bilang Pak, aku mau tidur. Satu kata dua kata-kata, yang nggak nyampe 1 menit sudah selesai. Mau tidur juga begitu, gitu. Mau makan dan lain sebagainya, saudara. Hanya kalimat-kalimat doa yang, mohon maaf, mungkin tidak ada maknanya, tidak ada isinya. Sebab itu hanya kalimat-kalimat doa yang dihafalkan, saudara. Tetapi buat anak-anak itu nggak masalah. Nah tapi kalau kita udah makin hari makin dewasa, doa kita itu harus menjadi sebuah komunikasi, dialog yang berkualitas, yang memiliki isi. Ketika kita membaringkan diri tempat tidur kita, saudara, sebelum kita memejamkan mata, kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Saya sering berbisik, saudara, Tuhan, selidiki aku, kenali diri, nasihati aku, pegang tanganku, begitu, saudara. Nah, waktu lagi saat-saat seperti itu, saudara, sering muncul kebenaran-kebenaran yang Tuhan singkapkan, saudara. Entah itu melalui pikiran kita, hikmat yang Tuhan berikan, atau di dalam batin kita, saudara. Wah, sering saya mendapat hal-hal yang Tuhan inikan ke saudara. Ya, apalagi ketika saat-saat kita sendiri, sepi, lagi banyak pergumulan, saudara. Bisa kalimat-kalimat yang tidak terpikirkan, saudara, muncul di dalam batin kita. Beriku
Ketika kita membiasakan diri, kita ada dalam pergumulan, Tuhan pasti bicara sama kita. Seperti pujian tadi yang berkata, kadang kau tanya, ya Tuhan bisa membawa kita kepada keadaan-keadaan seperti itu. Ketika kita punya pergumulan, persoalan, masalah berat, Tuhan seakan-akan diam, tidak menjawab apa-apa, saudara. Tetapi kalau saudara memiliki kepekaan dengan suara Tuhan, saudara pasti menangkap pesan Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Dia selalu ada bersama dengan kita. Sepanjang kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, Dia pasti berjalan bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dia tetap menyertai kita, asal kita mau menyertai Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, oleh karena itu saudara, kita perlu mendetoks, mendetoks. Kalau bahasanya anak sekolah itu menghapus tuh tulisan yang salah itu dihapus, saudara. Kita hapus dari kertas kanvas hidup kita peta hidup yang salah yang telah direkam oleh daging kita. Sebab daging kita merekam nafsu-nafsu rendah yang membawa kita kepada kebinasaan. Kita belajar menghapusnya, saudara. Lalu kemudian membuat tulisan yang baru, rekaman yang baru, yaitu keinginan roh yang menyatu dengan kehendak Bapa. Kita mulai mempersoalkan Tuhan, apa yang kau kehendaki, apa yang kau inginkan untuk melakukan. Aku mau belajar, Tuhan. Maka orang yang mau belajar kepada Tuhan itu akan seperti seorang anak kecil yang selalu mau membutuhkan Tuhan, yang selalu berkata kepada Tuhan, ku perlu Kau, ku butuh Kau. Tidak ada yang membutuhkan selain Kau. Nah, ketika seperti seorang anak kecil yang selalu ingin memegang tangan papa mamanya, yang selalu merasa membutuhkan orang tua, ketika kita sudah membiasakan diri seperti itu dengan Tuhan, di ujung maut pun kita akan ditemani oleh Tuhan. Kita tidak panggil Tuhan pun Tuhan akan datang. Tuhan akan selalu berkata kepada kita, jangan takut, aku akan bersama. Aku mau menuntut, aku mau menyertai Engkau sampai ke sudah hujan. Amin, saudara yang kasih. Wah, kebenaran ini sudah sangat luar biasa. Menjadi berkat buat kita, saudara. Tidak ada yang kita butuhkan, tidak ada yang lebih kita butuhkan, saudara, kecuali Tuhan. Kecuali Tuhan, saudara. Ya, Tuhan itu lebih dari nafas kita, lebih dari darah yang mengalir dalam tubuh kita. Setiap tarikan nafasku untukmu Tuhan, setiap detak jantungku bagimu, setiap
supaya saudara dapat mendetoks nafsu-nafsu dan keinginan-keinginan daging dalam tubuh saudara. Tekunlah belajar firman. Jangan sampai lewat satu hari kita akan mendengar renungan, kita akan membaca firman Tuhan, saudara. Dan yang terakhir, saudara harus selalu memperhatikan peristiwa-peristiwa hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, supaya saudara bisa menangkap rema Tuhan, menangkap berkat-berkat apa yang melalui peristiwa ini. Saya banyak belajar dari apa itu, kita lihat berita, kita tangkap pesan apa yang terjadi hari-hari ini, kita menangkap pesan. Betapa tragis yang hidup. Ternyata hidup itu cuma begitu, saudara. Lalu apa sih yang membanggakan? Nah, hal ini akan membuat kita, mendorong kita untuk mendekat kepada Tuhan, dan kita makin hari makin mencari Tuhan, makin giat mencari Tuhan, sampai kita satu saat kita bisa hidup tanpa Tuhan. Kita bisa hidup tanpa apa-apa dan tanpa siapa-siapa, tapi kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita akan selalu berkata, setiap tarikan napasku untukmu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Setiap detak jantungku bagimu, setiap denyutan nadiku untukmu Tuhan.
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur padamu Bapa di pagi siang sore hari Tuhan. Bapa, terima kasih atas hadirat Tuhan di tengah-tengah kami. Boleh kami terus merendahkan diri dan sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan dan mau berbalik dari jalan kami yang jahat, ya Tuhan, supaya hidup kami diperbaharui dari hari ke hari menjadi manusia baru, ya Tuhan, yang telah diciptakan oleh Allah sendiri menurut kebenaran-Mu dan kekudusan yang sesungguhnya. Tuhan, terima kasih atas nasihat-Mu Tuhan. Didikan kepada kami seluruh pelayan-pelayan-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Boleh kami mendengarkan suara-Mu Tuhan melalui hamba-Mu kepada setiap kami. Biarlah terus kami Tuhan responi firman-Mu yang selalu menerima nasihat-Mu Tuhan. Didikan-Mu Tuhan sampai kami menutup mata Tuhan, supaya kami Tuhan menjadi sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih Bapa, kami selalu menyenangkan hati Tuhan, sebab menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Tuhan, biarlah Engkau penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, ya Tuhan, supaya terus kami bergairah terus melayani perasaan-Mu, menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa kepada Gembala kami Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, bolehkah kami terima, kami respon firman-Mu, kami lakukan itu Tuhan, dan kami renungkan itu siang malam, supaya kami menghasilkan buah pertobatan, ya Tuhan. Terima kasih. Biarlah tangan Tuhan menghati hamba-Mu Tuhan, senantiasa menambahkan kesehatan dalam tubuh jasmani, bahkan tubuh rohani Tuhan, semakin bertambah hikmat marifat-Mu Tuhan. Semua pesan-pesan Tuhan dapat disampaikan di tengah-tengah jemaat, agar jemaat-Mu makin bertumbuh, makin hari makin dewasa Tuhan, makin peka Tuhan di dalam menerima pesan-pesan. Bapa, terima kasih, berkati Ibu Gembala kami Tuhan. Juga kami berdoa kepada kesehatan tubuh jasmani bertambah-tambah Tuhan, semakin dipulihkan Tuhan, bahkan tubuh rohani Tuhan. Bapa, berkati Tuhan ketika anak Tuhan terpelihara, terjaga oleh Tuhan. Bapa, terima kasih. Demikian juga kepada seluruh Tuhan pelayan-Mu yang terlibat melayani Tuhan pada hari ini. Mari Bapa rapid setiap kami semuanya Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang bergerak ada di dalam hidup kami, agar kami terus menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga Tuhan seluruh jemaat-Mu yang hadir. Kami percaya Tuhan memberi kehausan dan kelaparan setiap kami akan firman-Mu, supaya kami terus dipuaskan setiap waktu Tuhan, setiap ibadah raya, setiap ibadah keluarga Tuhan. Kami rindu Tuhan, supaya kami diubahkan menjadi manusia yang baru, ciptaan baru, dan yang lama sudah berlalu. Bapa, terima kasih. Apapun kepergumulan kami Tuhan, Tuhan memberkati setiap pergumulan kami, baik setiap keluarga, baik setiap anak-anak kami Tuhan, cucu kami Tuhan, dimanapun berada, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Bapa. Memelihara-Mu sempurna atas hidup mereka. Jagai kami semua Tuhan, berkati setiap aktivitas kami Tuhan. Tuhan hanya melakukannya Tuhan. Terima kasih Bapak. Demikian juga Tuhan kami berdoa kepada pemilik tempat ini.
Bapakku yang ada terbaik, kuduskan semua Tuhan. Tangan Tuhan yang menguduskan, jadikan kekuatan dalam tubuh kami, sehingga kami bersukacita dan memuliakan nama-Mu. Bapa, terima kasih juga ibadah Tuhan yang dipimpin oleh Allah Roh Kudus dari awal pertengahan sampai kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tutup kami Tuhan ibadah dengan selamat, tidak kekurangan sedikit apapun. Bapak Ibu Saudara, pulanglah, arahkan kedua tanganmu kepada Allah, terimalah berkat dari Allah Bapa, turunlah segala berkat dari Allah Bapa, baik berkat materi, baik berkat rohani, melalui kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan yang manis, Allah Kudus menyertai kita sekalian. Yang percaya kita katakan, amin. Bata. Pada tulang. Ay,